Oh, aku bili dan dawan. Si alamannya Ulangi nah. Asal usul Batu Baduang volume 2. tadi apa tuh? Batu asal usul Batu Baduang masih. Tapi volume 1 Tapi udah nih halaman 28. Dan ini volume 2 ini lanjutan pusat. Ini nah, ulangi Bapak ya. Pak lanjutkan ya. Asal usul Batu Baduang volume 2. Matahari semakin bersinar terik. Si ibu tetap melanjutkan perjalanannya. Namun, tak ada lagi toko yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Ia pun mulai putus asa. Pekerjaan apa yang bisa aku lakukan? Selama ini aku hanya mengandalkan suamiku, gumamnya. Saat itu, si ibu mendengar bahwa semua warung makan sedang membutuhkan kayu bakar. Si ibu lantas memutuskan untuk mencari kayu bakar di hutan. Semoga apa yang aku lakukan ini bisa bermanfaat. Aku bisa memperoleh uang yang cukup untuk membiayai kebutuhan keluargaku sehari-hari. Meskipun hidupku tak berkelimpahan seperti dulu, tapi aku tetap mensyukurinya, gumam si ibu. Ibu membawa kayu bakar itu ke beberapa warung makan. Penjualan pertama pun sukses. Aku pesan beberapa ikat kayu bakar lagi untuk besok ya. Ini uang untuk hari ini, kata si pedagang. Terima kasih. Besok aku akan datang lagi, sahut si ibu. Untuk pertama kalinya, si ibu memperoleh uang hasil kerja kerasnya. Sayang sekali, usaha si ibu sama sekali tidak dihargai oleh Bile dan Dawan. Mereka marah karena lauk makan malam yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mengapa hanya ada nasi, sayur rebus, dan sambal? Dan ada ikan atau daging lainnya? Aduh, bisa-bisa tubuhku jadi kurus kerontang, kata Bile. Suatu hari, si ibu bergegas pulang setelah selesai menjual kayu bakar. Ia hendak pergi ke sungai untuk mencuci baju. Pakaian kotor sudah menumpuk. Selagi langit cerah, aku harus segera mencuci semua pakaian ini. Jika tidak, pasti Bile dan Dawan akan marah, pikir si ibu. Baru beberapa langkah keluar dari pintu rumah, Dawan tiba-tiba memanggil ibunya. Ibu, mau kemana? Jika mau pergi sekarang, seharusnya ibu menyiapkan makanan dulu untuk kami. Lihat itu, di meja makan belum ada makanan sama sekali. Kami kelaparan, karena tadi pagi ibu hanya menyiapkan kue basah. Marah-marah Dawan. Angkal ya. Si ibu kembali masuk ke dalam rumah dan meletakkan keranjang pakaian kotor itu. Ia menuju ke dapur untuk memasak lebih dulu. Hati si ibu sungguh pilu. Sedih ya. Air matanya perlahan turun membasahi wajah cantiknya. Hiks. Aku tidak menyangka jika anak-anakku tega memperlakukan diriku dengan kasar. Mereka seakan lupa bahwa aku adalah ibu mereka. Karena sengaja gitu nah, cari Bile Dawan. Semua makanan sudah siap, si ibu lantas pergi ke sungai. Setibanya di sana, ia mencuci pakaian milik Bile dan Dawan terlebih dahulu. Namun, birunya langit seketika berubah menjadi abu-abu. Hujan pun perlahan turun dengan deras. Karena itulah ibu memutuskan untuk meneduh di sebuah pondok. Tidak mungkin juga kalau aku melanjutkan mencuci pakaian ini. Hari sudah sore, tapi si ibu belum kembali juga. Bile dan Dawan pun marah. Mereka berprasangka buruk terhadap si ibu. Hingga kini ibu belum pulang. Pasti ibu sedang bergembira di satu tempat, kata Bile. Tak bisa dibiarkan. Aku harus mencari ibu, kata Dawan. Dawan berjalan mencari ibunya sambil terus menggerutu. Sementara itu, si ibu baru saja selesai mencuci baju di sungai. Ia memasukkan semua cucian ke dalam keranjang dan bersiap pulang. Akhirnya selesai juga. Semua pakaian sudah bersih. Anak-anakku bisa memakainya kembali, kata si ibu. Dawan berhasil menemukan ibu di sungai. Namun raut wajahnya terlihat tidak mengenakan. Ia menendang keranjang pakaian itu dengan keras. Semua pakaian pun jatuh, kotor dan terbawa arus sungai. Ternyata ibu berada di sini lama sekali, kata Dawan. Dawan, apa yang kamu lakukan? Teriak si ibu. Jika ibu bekerja dengan lamban seperti ini,
ibu pasti akan pulang terlambat. Apakah ibu lupa jika harus memasak makan malam untuk aku dan kakak? Sejak tadi kami menunggu ibu tidak datang, kata Dawan. Ia pun meraih tangan si ibu dan menyeret ibunya pulang. Sesampai di rumah, ibu langsung masuk dapur. Lagi-lagi ia menyiapkan makanan sambil menangis. Badannya sangat lelah, hatinya pun sakit. X. Sampai kapan anak-anakku bersikap seperti ini padaku? Aku lelah mendengar makian dan keluhan mereka. Namun aku juga tidak bisa membenci mereka, gumam si ibu. Setelah itu, Billy dan Dawan menikmati makan malam sambil tertawa-tawa tanpa memikirkan ibunya yang lelah dan kesakitan. Akhirnya kita bisa makan ikan goreng. Setelah sekian lama memperoleh makanan bergizi. Si ibu tidak ikut menikmati makan malam bersama anak-anaknya. Ia mengurung diri di kamar dan meratap kepada Tuhan. Mengapa hamba mendapatkan cobaan seperti ini? Hamba telah kehilangan suami hamba. Anak-anak hamba pun Anak-anak hamba pun sungguh tega terhadap hamba. Mungkin akan lebih baik jika engkau mencabut nyawa hamba saja. Akhirnya, si ibu tidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat sebuah batu besar di sekitar sungai. Anehnya, batu itu tiba-tiba bersinar dan membelah menjadi dua. Terlihat sang suami yang keluar dari batu itu. Kamu pasti lelah. Ikut saja denganku, istriku. Si ibu sontak terbangun dari tidurnya. Ia menangis sesenggukan karena merasa sangat putus asa dengan hidupnya. Apalagi saat itu Billy dan Dawan sedang menggedor pintu dengan kasar dan meminta ibu untuk segera bangun. Ayo bangun, Bu. Ibu ini malas sekali, teriak Billy. Setelah cukup lama merenung, si ibu akhirnya bertekad untuk menyusul suaminya. Karena itulah ia memasak banyak sekali makanan untuk anak-anaknya. Sebelum aku pergi, aku harus menyiapkan semua ini. Aku harap anak-anakku kelak bisa menghargai apa yang ada di kehidupan mereka, gumam ibu. Hari itu, hujan turun sangat deras. Si ibu pun berpamitan pada Billy dan Dawan. Ibu akan pergi keluar. Kalian tidak perlu khawatir. Ibu sudah menyiapkan banyak sekali makanan, kata si ibu. Billy dan Dawan pun menjadi curiga pada ibu. Pergi? Ibu hendak pergi kemana? Di luar sedang hujan deras, pikir Billy. Ia dan Dawan pun diam-diam mengikuti ibu mereka. Si ibu sudah sampai di pinggir sungai. Ia pun mencari batu besar seperti yang ada di mimpinya. Di mana batu itu berada? Aku harus menemukannya. Si ibu meletakkan payungnya. Ia tak peduli dengan hujan deras yang membasahi tubuhnya. Ia berjalan ke sana kemari demi mencari batu itu. Hingga akhirnya ia berhasil menemukannya. Nih batunya, kata Angel. Si ibu pun berlutut kemudian berdoa di depan batu itu. Hari ini, aku telah memantapkan hati untuk menyusul suamiku. Aku berharap agar kau mau menelanku juga. Aku sudah tidak tahan lagi dengan sikap anak-anakku. Biarkan aku bahagia di kehidupan yang lain, pinta si ibu. Dari kejauhan, Billy dan Dawan melihat batu itu bersinar begitu terang dan membelah menjadi dua. Si ibu terlihat melangkah masuk ke dalamnya. Billy pun langsung mencegah ibunya. Ibu, berhentilah. Ibu mau pergi kemana? Jangan tinggalkan kami sendirian. Ibu, kami masih membutuhkan ibu, kata Billy. Tidak, nak. Ibu sudah bertekad untuk pergi. Maaf, ibu tidak ingin hidup bersama dengan anak-anak yang durhaka, ucap si ibu. Billy dan Dawan pun memohon-mohon pada si ibu. Mereka berjanji akan berubah. Maafkan kami, Bu. Kami berjanji akan bersikap baik pada ibu. Jangan tinggalkan kami, kata Dawan. Namun, si ibu menolak. Ia tetap masuk ke batu itu. Akhirnya, si ibu benar-benar tertelan oleh batu itu. Ia tidak pernah muncul lagi. Kini yang tertinggal hanyalah penyesalan. Setiap hari Billy dan Dawan mengunjungi batu itu. Mereka memohon ampun pada ibu mereka. Ternyata, hidup tanpa ibu sungguh menderita. Maafkan kami, Bu, kata Dawan. Kami benar-benar menyesal.
Seharusnya kami bisa menghormati ibu yang telah melahirkan dan merawat kami dengan tulus, kata Billy. Tamat. Selesai asal usul batu badau. Nah, terus yang usul bapak masih ceritanya kayak di luar jadi karena sebagai anak harus ngecen. Video. Harus ngecen. Harus baik kepada orang tua. Baik kepada orang tua, jangan durhaka. Video. Ya. Nggak, Tapi